Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyulia Rohmah, kelas H21 NIM 218662069, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, isi vlog ini berisikan tentang menjawab soal UTS mata kuliah, sumber media, dan bahan pembelajaran. Nah, untuk jawaban nomor 1, dalam pembuatan media ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, adanya keterkaitan media dengan proses belajar mengajar. Jadi seorang guru itu perlu memahami media yang dia buat agar maksimal dan sesuai dengan materi pembelajarannya di dalam kelas dan proses belajar dalam kelas. Yang nomor 2, seorang guru perlu memperhatikan sasaran yang akan ditujunya. Jadi seorang guru itu perlu memahami karakteristik pada siswanya agar dapat menyesuaikan antara media dengan penggunaannya. Kenapa seorang guru itu perlu memahami karakteristik pada siswanya? Karena siswa ini yang akan menjadi objek pada sasaran pada medianya. Jadi seperti itu. Yang nomor 3, seorang guru perlu memahami karakteristik pada peserta didik. Jadi sebelum guru itu mengembangkan media, guru itu harus mengetahui karakteristik peserta didiknya. Dan guru juga harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pada siswanya. Dan yang nomor 4, guru itu harus memperhatikan manfaat dari media pengajarannya. Guru itu harus memahami dengan baik media yang akan dia kembangkan, bahwa media tersebut itu benar-benar dibutuhkan oleh siswanya. Dan yang nomor 5, guru itu perlu memperhatikan dampak penggunaan media yang dibuatnya. Jadi guru itu harus mempertimbangkan dampak jika tidak menggunakan media pembelajaran dalam proses mengajarnya. Dan apakah media yang dipilih itu dapat mempengaruhi terhadap intelektual siswa atau tidak? Karena media yang baik itu adalah media yang mampu meningkatkan tingkat kepahaman pada siswa. Dan yang terakhir, harus ada keterkaitan antara media dengan materi pengajarannya. Jadi seorang guru itu membuat media itu harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Karena jika tidak sesuai akan berdampak tidak mampu menumbuhkan kefahaman pada siswa, karena memang tidak sesuai antara media dengan materinya. Jadi seperti itu. Dan yang nomor 2, media itu ada 3 jenis, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Nah, media audio itu jenis media pembelajaran yang hanya dapat didengarkan saja atau berupa suara. Contohnya itu seperti radio, alat perekam, telepon, dan lain sebagainya. Dan media visual itu media yang hanya mampu memperlihatkan saja, seperti gambar, mampu kita dapat lihat dengan indera penglihatannya saja, seperti gambar, foto, peta, globe, tanpa adanya suara. Dan yang ketiga itu media pembelajaran audio visual. Jadi tadi itu audio hanya dapat didengar suaranya saja, dan visual hanya dapat kita lihat tanpa ada suaranya saja, tanpa ada suara. Nah, yang ketiga ini audio visual, berarti dapat dilihat dan dapat didengarkan. Seperti film, video-video di YouTube, terus televisi, itu kan dapat didengar
dan dilihat. Nah, ada media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual itu tadi ada dua, yaitu media visual gerak dan media visual diam. Media visual gerak itu yaitu media yang dapat dilihat namun gambar itu bergerak, dan media visual diam media pembelajaran seperti peta, globe tanpa ada gerakan. Nah, media audio visual ini seperti itu, ada gambar, ada suaranya, dan yang bergerak seperti film-film di YouTube. Ada gerakan pada gambar dan ada suaranya. Nah, sama seperti sekarang. Dalam masa COVID-19, selama masa itu mendatangi kita, pembelajaran dalam kelas kadang dilaksanakan dengan daring. Nah, contohnya ketika guru hanya menggunakan pesan suara dikirim di grup-grup, nah itu dikatakan menggunakan media pembelajaran secara media pembelajaran audio. Dan ketika guru melakukan meet itu kan ada tatap muka secara online. Nah, ada gerakan dan ada suara. Itu bisa dikatakan media pembelajaran audio visual. Dan yang nomor 4, media. Apa itu media? Jadi menurut saya itu, media itu adalah segala sesuatu alat yang mampu membantu seorang guru dalam proses belajar dalam kelas untuk mempermudah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dan juga untuk mempermudah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, seorang guru itu membuat media untuk menumbuhkan kepahaman pada siswanya. Dan seorang guru itu membuat media dengan semenarik mungkin sehingga dapat menarik siswa untuk semangat belajar dan mampu menjadikan kelas itu lebih menyenangkan pada siswa. Dan yang selanjutnya, sumber. Sumber itu adalah sebuah data, orang atau wujud tertentu yang dapat membantu siswa belajar, atau sesuatu siswa yang dapat memberikan pengetahuan dalam belajarnya. Semisal seperti seorang guru. Guru itu adalah orang yang memberikan kita pengetahuan, bukan hanya berasal dari orang saja, tapi sumber itu bisa dari buku, internet, telegram, atau majalah, atau lain sebagainya. Jadi maksudnya itu sumber itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita memiliki pengetahuan. Kita bisa tahu sesuatu, itu adalah sumber. Jadi tidak hanya dari seseorang saja. Misal sekarang kan banyak dari YouTube, pokoknya internet itu juga sebagai sumber kita belajar. Dan apa itu bahan? Bahan itu adalah sesuatu alat yang digunakan dalam proses belajar kita, atau sesuatu bahan yang digunakan dalam proses belajar seperti penyusunan materi, modul, PPT, dan lain sebagainya. Dan misal papan tulis itu juga bahan kita untuk belajar, buku. Menurut saya media pembelajaran itu juga termasuk bahan belajar kita, karena termasuk bahan, tapi bahan belum tentu bisa dikatakan media. Namun media bisa juga dikatakan sebagai bahan belajar kita.
Dan yang terakhir, jawaban nomor 4 yang terakhir, menurut kepahaman saya, maksud dari gambar itu adalah seorang guru memberikan timbal, seorang guru dan siswa terjadi timbal balik. Jadi seorang guru itu memberikan umpan terhadap siswanya. Dengan dalam proses belajarnya, seorang guru itu menggunakan media pembelajaran yang sangat menarik, yang dapat mengajak siswa untuk lebih semangat belajar dan menjadikan kelas itu menjadi aktif dalam belajar, sehingga terjadi timbal balik terhadap siswa. Siswa menjadi aktif di dalam kelas dan memberikan pertanyaan, mengemukakan gagasan orang lain dan mengemukakan gagasannya sendiri. Jadi sehingga terjadi timbal balik antara siswa dan guru dengan penggunaan media yang guru itu kembangkan di dalam kelas. Dan dalam proses pembelajaran dalam kelas dengan penggunaan media tersebut, guru menghidupkan kelas semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin terhadap media yang digunakan, dengan media yang digunakan. Jadi media yang dipilih seorang guru itu mampu memberikan kepahaman pada siswa, sehingga siswa itu menjadi lebih kreatif, lebih aktif di dalam kelas. Dan mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.